Jauh di dalam hati Jawa Timur, Indonesia, terdapat tempat yang diselimuti misteri dan ketakutan. Alas Purwo, begitulah orang menyebutnya. Hutan terlarang. Penduduk setempat membisikkan cerita tentang tempat ini. Suara mereka pelan, mata mereka melebar ketakutan. Sinar matahari sulit menembus kanopi yang lebat, menciptakan bayangan panjang dan menakutkan yang menari-nari seperti makhluk hidup. Hutan itu hidup, kata mereka. Tapi bukan dengan suara kicau burung dan gemerisik daun seperti biasanya. Di sini, keheningan hanya dipecahkan oleh ranting yang patah, atau tangisan burung yang menyayat hati dari kejauhan. Bahkan orang yang paling berani pun melangkah dengan hati-hati di sini. Karena ini adalah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia roh sangat tipis. Inilah Alas Purwo, hutan berhantu di Ngawi. Cerita-cerita tentang Alas Purwo bukan untuk mereka yang penakut. Mereka menceritakan kejadian aneh, fenomena tak terjelaskan yang menentang logika dan akal sehat. Para pelancong yang melewati hutan di malam hari melaporkan melihat sosok bayangan mengintai di pinggiran pandangan mereka. Sosok yang lenyap ke udara tipis saat didekati. Beberapa mengaku merasakan sentuhan dingin di kulit mereka. Hawa dingin tiba-tiba yang menusuk tulang, meskipun cuaca tropis panas. Burung-burung menghindari terbang di atas hutan. Kicau riang mereka digantikan oleh keheningan yang meresahkan. Bahkan serangga pun tampak terdiam, seolah menahan napas, mendengarkan sesuatu yang tak terlihat. Ada rasa takut yang nyata yang menyelimuti setiap inci hutan ini. Perasaan bahwa sesuatu yang kuno dan kuat bersemayam di sini. Salah satu kisah paling terkenal tentang Alas Purwo adalah tentang penunggu jalan yang menyeramkan. Banyak pelancong yang melewati hutan di malam hari melaporkan melihat seorang wanita muda berdiri di pinggir jalan. Ibu jarinya teracung memohon tumpangan. Pakaiannya dikatakan robek dan kotor, rambutnya panjang dan acak-acakan. Tapi matanya lah yang benar-benar meresahkan mereka yang melihatnya. Konon matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam, kerinduan yang membuat jiwa merinding. Mereka yang berhenti untuk menawarkan tumpangan, mengatakan dia hanya bergumam ingin pulang. Tetapi saat mereka berkendara lebih dalam ke hutan, dia mulai menghilang, memudar ke udara tipis di depan mata mereka. Apapun kebenarannya, legenda penunggu jalan yang menyeramkan ini berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan bahwa tidak semua yang berkeliaran tersesat. Kehadiran lain yang dikatakan menghantui Alas Purwo adalah kuntilanak, roh pendendam dari cerita rakyat Indonesia. Sering digambarkan sebagai wanita cantik dengan rambut hitam panjang dan gaun putih. Kuntilanak dikatakan sebagai roh wanita yang meninggal saat melahirkan, atau diperlakukan tidak adil semasa hidupnya. Tangisannya yang memilukan, ratapan mengerikan yang menggema di hutan pada malam hari, dikatakan sebagai pertanda malapetaka. Mereka yang mendengar tangisannya diperingatkan untuk melarikan diri, karena dia dikatakan memangsa darah orang hidup, terutama wanita hamil dan anak-anak mereka yang belum lahir. Entah dia roh pendendam atau ibu yang berduka, kehadiran kuntilanak di Alas Purwo adalah pengingat yang mengerikan tentang kekuatan duka dan kekuatan cinta seorang ibu yang abadi. Terlepas dari ketakutan dan kengerian yang menyelimuti Alas Purwo, ada orang-orang yang percaya bahwa tidak semua harapan hilang. Jauh di dalam hutan, tersembunyi dari mata orang luar, tinggal seorang dukun desa, seorang lelaki tua bijak yang dikatakan memiliki pengetahuan kuno dan kekuatan untuk berkomunikasi dengan dunia roh. Penduduk desa dari jarak bermil-mil mencari bimbingannya, berharap mendapat perlindungan darinya dari roh jahat yang mengganggu hutan, atau bantuannya dalam menenangkan jiwa-jiwa gelisah yang berkeliaran di sana. Dia adalah secercah harapan di tempat yang diselimuti kegelapan, pengingat bahwa bahkan dalam menghadapi ketakutan, selalu ada seseorang yang dapat membantu kita menemukan jalan. Beberapa mengatakan dia menggunakan ritual dan persembahan kuno untuk menenangkan roh. Sementara yang lain percaya dia memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan mereka secara langsung.
Apapun metodenya, dukun desa adalah bukti kekuatan keyakinan yang abadi, dan pentingnya menghormati keseimbangan antara dunia kita dan dunia roh. Sumber energi meresahkan Alas Purwo, banyak yang percaya, terletak pada sejarahnya. Legenda mengatakan bahwa hutan itu berada di atas tanah pemakaman kuno, tempat peristirahatan terakhir bagi para pejuang dan bangsawan dari kerajaan yang telah lama terlupakan. Jiwa-jiwa ini, konon, dibaringkan dengan upacara dan penghormatan yang besar, makam mereka dipenuhi dengan harta dan persembahan. Tetapi kedamaian mereka terganggu ketika pertempuran besar berkecamuk di seluruh negeri, menodai tempat peristirahatan terakhir mereka, dan menyebarkan sisa-sisa jasad mereka. Sekarang, gelisah dan marah karena tidur mereka diganggu, roh-roh ini dikatakan berkeliaran di hutan, mencari balas dendam pada mereka yang berani melanggar batas tanah suci mereka. Mereka menjaga wilayah mereka dengan keras. Kemarahan mereka terasa di atmosfer yang berat, dan bisikan mengerikan yang menggema di antara pepohonan. Mereka memperingatkan agar tidak mengganggu kedamaian hutan, tidak mengambil apapun darinya, atau tidak menghormati tanah sucinya. Banyak yang percaya bahwa Alas Purwo berada di persimpangan jalan, tempat tipis di mana batas antara dunia kita dan dunia roh mudah ditembus. Inilah, kata mereka, mengapa hutan ini begitu aktif dengan aktivitas paranormal, mengapa roh dan entitas dunia lain tampaknya tertarik padanya. Energi di sini berbeda, kata mereka, diisi dengan kekuatan yang bisa menggembirakan sekaligus menakutkan. Mereka yang peka terhadap hal-hal seperti itu, dapat merasakannya saat mereka menginjakan kaki di hutan, sensasi kesemutan yang menjalar di tulang punggung mereka, atau perasaan tiba-tiba diawasi. Disinilah kita dapat bertemu makhluk atau mengalami fenomena yang menentang penjelasan rasional, memaksa kita untuk menghadapi kemungkinan bahwa ada lebih banyak hal dalam keberadaan kita daripada yang terlihat. Terlepas dari ketakutan dan bahaya yang menyelimuti Alas Purwo, hutan ini memiliki daya pikat yang tak terbantahkan bagi banyak orang. Mungkin itu adalah sensasi dari hal yang tidak diketahui, kesempatan untuk menguji batas pemahaman kita, dan mengalami sesuatu yang benar-benar luar biasa. Atau mungkin itu adalah keindahan hutan itu sendiri. Tempat alam liar yang tak terjamah yang mengingatkan kita pada kekuatan dan misteri dunia di sekitar kita. Apapun alasannya, Alas Purwo terus menarik pengunjung dari jauh dan luas, masing-masing berharap untuk melihat sekilas hal-hal supernatural, atau kesempatan untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di kedalamannya. Tetapi, semua yang memasuki Alas Purwo melakukannya dengan mengetahui bahwa mereka menginjak tanah suci, tempat di mana garis antara kenyataan dan supranatural kabur, dan di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Saat matahari mulai terbenam, membuat bayangan panjang di lantai hutan, saatnya untuk mengindahkan peringatan yang dibisikkan turun-temurun. Alas Purwo, dengan segala keindahan dan daya pikatnya, bukanlah tempat yang bisa dianggap enteng. Jika Anda harus menjelajah ke kedalamannya, lakukan dengan hormat dan hati-hati. Mintalah izin dari roh-roh yang tinggal di sana, dan perhatikan tindakan Anda. Jangan ganggu kedamaian hutan, atau ambil apapun yang bukan milik Anda. Ingat, Anda adalah tamu di wilayah mereka, pengunjung di alam di mana aturan dunia kita tidak selalu berlaku. Karena di Alas Purwo, garis antara kenyataan dan mimpi buruk bisa sangat tipis.